LP3S, majalah Prisma itu bikin riset bersama dengan peneliti Belanda, menemukan bahwa selama 2 tahun ini produk demokrasi kita justru dihalangi oleh gumpalan-gumpalan kepentingan bisnis dan politik. Jadi betul tadi bahwa seolah-olah didorong untuk kebebasan berpikir, tapi kemudian di ujung dicegah, misalnya melalui presidential threshold. Kan itu kan konyol kan. Silahkan Anda sesuka-sukanya memilih siapapun, iya, tapi yang boleh milih yang punya tiket melalui partai itu. Jadi di situ sebetulnya letak kegagalan struktural dari ide demokrasi itu. Nah itu nggak ada soal kalau hanya sekedar itu. Tapi sepanjang dia menuju pada pemilu, itu dihalangi terus oleh algoritma yang didesain untuk sekedar menghasilkan 2 tokoh itu. Oposisi boleh bicara tapi nggak akan nyampe ke ujungnya tuh. Karena akan dicegah dengan segala macam ya akal-akalan politik lah. Jadi tetap terlihat, mungkin juga di seluruh dunia begitu tuh. COVID ini dimanfaatkan justru untuk mencegah demokrasi itu kan. Nah di Indonesia kan mulai idenya udah tumbuh dari setahun lalu bahwa perpanjangan masa jabatan presiden disebabkan karena pemilu nggak mungkin dilakukan karena COVID. Lalu kita dengar lagi pejabat-pejabat PLT, gubernur, kepala daerah di 287 daerah itu hanya ditunjuk oleh presiden melalui menteri dalam negeri. Nah kalau kita bilang iya PLT, pelaksana tugas memang dalam keadaan nggak mungkin dilakukan pemilu, dia memang mesti ditunjuk. Tetapi kalau gue baca itu aturannya itu 2,5 tahun periodenya. Jadi bayangkan negara demokrasi 2,5 tahun pemimpin daerahnya tidak punya legitimasi. Itu kan separuh dari tahun pemilu kan. 5 tahun 2,5 tahun pemimpinnya ditunjuk itu dari kalangan militer dan dari kalangan polisi itu. Jadi gue bayangin itu 1 minggu setelah dia ditunjuk, dia bikin proyeksi berapa banyak duit dia mau rampok di daerah selama 2,5 tahun. Minggu pertama ngerampok buat bininya, minggu ketiga ngerampok buat bini kedua, terus buat anaknya, buat ponakan tuh. Jadi ini potensi korupsi nih, karena dia nggak punya legitimasi kan. Tapi pemerintah bilang ya bagaimana dong, nggak bisa bikin masuk ke kotak suara karena kerumunan. Lo gampang betul, bikin aja online, lo belajar aja online, kok belanja online, maka pemilu nggak bisa. Bahkan ijab kabul bisa online. Kan? Jadi soal-soal beginian yang konyol, pemerintah dalilkan demokrasi, tapi 2,5 tahun kita akan dipimpin oleh 287 kepala daerah yang tidak dipilih oleh rakyat. Di mana teori demokrasi yang bisa membenarkan taktik semacam itu? Gitu. Itu mungkin salah satu observasi yang gue mau coba tarik lagi nih, observasi mengenai gimana teknologi ini sangat telah berperan untuk menggoyang keseimbangan dalam upaya kita menjaga demokrasi atau merawat demokrasi. Amplifikasi algoritma untuk mendorong narasi-narasi yang nggak sehat itu terus terjadi demi mereka mencari keuntungan platform digital ini. Ini kan mau nggak mau harus disikapi kan. Gue nggak terima aja kalau suara-suara yang baik itu nggak kedengeran karena mereka nggak mau bersuara. Yang semestinya dibutuhkan untuk menetralisir suara-suara yang nggak baik, iya kan? Itu disingkirkan. Iya, betul. The silent majority yang nggak berani bicara, walaupun mereka mungkin informasinya atau idenya lebih bagus. Ini kan kita balik ke omongan kita sebelumnya, gimana kita tuh harus atau berupaya untuk mendemokratisasi ide, bukan hanya informasi. Iya, itu. Iya kan? Iya, itu tertunda kita elaborasi waktu itu. Coba kita lakukan sekarang ya. Kita mengandalkan teknologi untuk mempermudah suara publik tiba di parlemen kan. Iya. Tapi sebetulnya kekuasaan itu selalu mengintip bagian yang menguntungkan dia aja. Ya. Sehingga suara yang disebut suara demokrasi sebetulnya itu hasil fabrikasi itu. Difabricated itu. Itu sebetulnya tahun-tahun 80-an itu udah dideteksi oleh Noam Chomsky. Ya.
profesor matematik dari MIT yang menulis buku Manufacturing Consent itu. Jadi pendapat publik itu dimanufaktur, dipabrikasi itu. Nah sekarang pabrikasi itu makin tadi betul diamplifikasi karena kemampuan algoritma itu sehingga diarahkan aja tuh. Kalau kita sebut aja misalnya kita punya handphone itu yang di dalamnya ada algoritma, kita bisa pakai itu untuk tujuan menyebarkan tadi the other voice yang the unspeakable itu. Tapi kemudian itu justru tidak dipakai itu. Handphone, aku baca belakangan ini di Pakistan atau di Bangladesh, handphone itu bisa dipakai untuk memetakan orang miskin. Misalnya dengan membaca kok gambar yang dipost itu dari daerah slum itu kan. Terus kita lihat kualitas gambar. Kalau kualitas gambarnya buruk berarti dia pakai handphone buruk gitu. Berarti dia kelas bawah. Sehingga pemerintah langsung dengan mudah itu nggak perlu survei, kirim orang untuk tahu bahwa daerah itu pasti miskin kan. Jadi mestinya pemerintah manfaatkan teknologi untuk menyebar keadilan. Yang sekarang terjadi dia kendalikan opini publik melalui tadi memonitor percakapan publik. Lalu mulai diarahkan itu kan, nanti dibombardir dengan algoritma itu. Supaya mengarah pada satu nama, satu figur itu. Nah itu buruknya tuh, dan nggak ada fasilitas sebetulnya, apalagi pada oposisi untuk deal dengan itu. Karena ini betul-betul sofistikasi teknologi kan. Jadi sofistikasi teknologi menghalangi demokrasi itu.